Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube rifanfajrin.com. Kesempatan kali ini kita akan membahas ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester untuk siswa kelas 3 SD, tema 5, subtema 3 dan subtema 4. Soal ini sudah kami ujukan pada tanggal 3 Maret 2020 ya, hari Selasa yang lalu. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama soal PPKN. Keanekaragaman budaya yang ada seharusnya membuat bangsa Indonesia menjadi titik-titik. Apakah A. menjadi kuat dan bersatu, B. berpecah belah, C. saling bersaing, D. sombong? Jawaban yang tepat adalah kuat dan bersatu. Jadi keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, baik itu keanekaragaman rumah adat, tarian, bahasa, adat istiadat dan sebagainya, itu menjadikan kita menjadi bangsa yang kuat dan bersatu, bukan malah saling berpecah belah. Sekarang nomor 2, makanan khas atau tradisional daerah merupakan salah satu contoh kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Nah, makanan khas dari Semarang adalah titik-titik ya, dari Semarang. Semarang itu terkenal dengan kota lumpia begitu ya. Kemudian selain lumpia ada juga wingko ya. Nah, kita cari di jawaban di sini, apakah A. nasi liwet? Ini nasi liwet ini bukan makanan khas dari Semarang tapi berasal dari Solo ya. B. lumpia. Nah, ini lumpia ini adalah makanan khas dari kota Semarang, sehingga Semarang sendiri dijuluki sebagai kota lumpia salah satunya ya. Adapun yang C. kerak telur, ini berasal dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Sedangkan D. nasi Padang, ini jelas dari Padang ya, Sumatera Barat. Oke, sekarang nomor 3. Gambar di samping menunjukkan kerja bakti di lingkungan titik-titik. Ini ada gambar seorang ibu sedang menyapu, kemudian ada bapak-bapak dan juga ada anak-anak, dan di belakangnya ini ada perumahan. Jadi kerja bakti di lingkungan A. sekolah ini tidak, karena ini ada ibu-ibu juga. Kemudian B. masyarakat. Nah, ini di masyarakat ya. Di masyarakat, kerja bakti di lingkungan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak pun juga bisa berpartisipasi dalam kerja bakti, misalnya untuk pekerjaan yang ringan-ringan seperti menyapu, membuang sampah, atau menyediakan makanan dan minuman ya, menghidangkan makanan dan minuman. Di rumah ini tidak, karena ini bukan satu keluarga, bukan hanya satu keluarga saja. Di kelas ini juga bukan. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kita melaksanakan kerjasama dengan penuh rasa titik-titik. A. tanggung jawab. Nah, ini langsung ketemu jawabannya. Kita harus melaksanakan kerjasama dengan penuh rasa tanggung jawab, bukan karena B. terpaksa, bukan dengan malas, bukan dengan enggan. Sekarang nomor 5. Setelah sering bekerja sama mengerjakan tugas, Rendra dan Agung menjadi semakin akrab. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu manfaat kerjasama adalah titik-titik. Ini macam-macam manfaat kerjasama ya, manfaat kerjasama ada banyak sekali ya. Dan ini sesuai ilustrasi ini yang manakah ya? Apakah A. pekerjaan berat menjadi ringan? Ini merupakan manfaat kerjasama tapi kurang sesuai dengan ilustrasi di atas ya. Pekerjaan sulit menjadi mudah, ini juga manfaat kerjasama. Pekerjaan menjadi cepat selesai, ini juga manfaat kerjasama. D. mempererat persahabatan, ini manfaat kerjasama yang sesuai dengan ilustrasi di atas, karena Rendra dan Agung menjadi semakin akrab. Nah, ini semakin akrab ini kata kuncinya. Jadi kerjasama itu manfaatnya adalah bisa mempererat persahabatan. Dalam hal ini adalah persahabatan antara
Rendra, dan Agung ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal isian nomor 6. Bahasa daerah yang sehari-hari digunakan oleh penduduk di Semarang adalah bahasa bahasa Jawa ya. Semarang itu ibu kota Provinsi Jawa Tengah ya. Bahasa daerah yang sehari-hari digunakan oleh penduduknya di Semarang tentu saja adalah bahasa Jawa ya. Baik, sekarang nomor 7. Ketika ibu memasak, Reni membantu mencuci sayur. Tindakan tersebut adalah contoh kerjasama di lingkungan titik-titik ya. Ada ibu, ada Reni memasak di dapur ya, memasak, mencuci sayur, itu berarti kerjasama di lingkungan rumah ya. Mudah sekali. Sekarang lanjut ke soal nomor 8, soal uraian. Sebutkan 2 contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Ya, ini 2 contoh kerjasama di lingkungan sekolah ya banyak sekali ya. Kita hanya perlu menyebutkan 2 ya. Misalnya membersihkan selokan yang ada di depan kelas, kemudian piket kelas, itu termasuk kerja sama di lingkungan sekolah. Kemudian apalagi misalnya kerja bakti Jumat bersih ya, mencabut rumput, membersihkan papan tulis dan sebagainya. Ini termasuk kerjasama di lingkungan sekolah. Baik, untuk soal PPKN kita sudah selesai. Kita lanjut lagi ke soal bahasa Indonesia. Baik, bahasa Indonesia kita mulai dari soal pilihan ganda. Pak Ahmad adalah seorang petani. Cuaca titik-titik sangat memudahkan Pak Ahmad untuk mengairi sawahnya agar tanaman padi tumbuh dengan subur. Pak Ahmad seorang petani ya. Biasanya untuk mengairi sawah ini dia sangat terbantu dengan musim hujan ya. Ini mana musim hujan? Ya, ini musim hujan. Ini air hujan ini sangat membantu petani untuk mengairi sawah atau melakukan irigasi ya. Musim panas, kemarau atau pancaroba ini juga kurang sesuai, tidak sesuai ya. Oke, sekarang nomor 2. Cuaca hujan yang terus-menerus dapat menyebabkan titik-titik. Ya, hujan ya itu membawa manfaat, tapi bila terjadi secara terus-menerus bisa menyebabkan A. banjir, B. kebakaran, C. kekeringan, D. gempa bumi. Tentu saja adalah yang banjir ya. Banjir itu disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah hujan yang terjadi terus-menerus. Selain itu, banjir itu seringkali terjadi karena ulah manusia ya, yang melakukan penebangan hutan secara liar, kemudian membangun perumahan tanpa memperhatikan resapan air, dan yang paling banyak terjadi adalah mereka membuang sampah ke sungai atau selokan, sehingga ketika hujan datang itu bisa menyumbat saluran air ya, sehingga terjadilah banjir. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ada percakapan antara Reni dan Auro. Reni bertanya, apakah kita tetap berangkat ketika mendung seperti ini? Ya, ini berarti cuacanya mendung ya. Kemudian Auro menjawab, ya kita akan tetap berangkat. Kurasa sebaiknya kita titik-titik pada saat seperti ini. Saat seperti ini adalah saat mendung ya. Sebaiknya apa yang dilakukan ketika mendung? Apakah A. memakai pakaian berwarna cerah dan menyerap keringat, B. mengenakan jaket dan menyiapkan jas hujan, C. tidak usah membawa payung, D. membawa minuman dingin. Yang paling tepat untuk dilakukan atau dipersiapkan oleh Reni dan Auro adalah mengenakan jaket dan menyiapkan jas hujan, karena cuaca yang terjadi pada saat itu adalah mendung ya, sehingga perlu menyiapkan jas hujan agar ketika hujan turun dengan tiba-tiba kita sudah siap agar tidak kebasahan. Kemudian cuaca mendung itu biasanya disertai dengan hawa yang dingin, maka Reni dan Auro sebaiknya juga mengenakan jaket. Kemudian sekarang nomor 4 ya, kita lanjut. Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu titik-titik ya. Indonesia itu termasuk negara dengan iklim tropis. Negara dengan iklim tropis hanya ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Manakah jawaban yang tepat? A. musim gugur dan musim semi,
B. Musim penghujan dan musim gugur. C. Musim penghujan dan musim kemarau. Ini jawaban yang tepat ya. D. Musim kemarau dan musim salju ini tidak tepat ya. Nomor 5. Garis yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan dinamakan titik-titik. Ya, ini namanya garis khatulistiwa atau garis ekuator ya, sebuah garis khayal yang membagi belahan bumi menjadi utara dan bagian selatan. Kita lanjut ke soal isian nomor 6. Pada saat cuaca cerah, aktivitas yang bisa dilakukan oleh Dimas pada sore hari adalah titik-titik. Ini banyak sekali ya. Misalnya adalah jalan-jalan, bermain di taman, atau lari ya, lari sore ya. Itu beragam aktivitas yang bisa dilakukan oleh Dimas ya. Melukis di taman juga bisa dilakukan pada saat cuaca cerah di sore hari ya. Kalau musim hujan sedang terjadi, tidak mungkin kita melukis di taman ya, akan luntur. Sekarang nomor 7. Makanan yang titik-titik sangat baik untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuh. Ini makanan yang bergizi ya. Tentu saja makanan yang bergizi atau bergizi seimbang atau makanan yang sehat. Nah, ini tergantung dengan kebijaksanaan guru dalam menilai jawaban dari siswa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8 soal uraian. Ketika Adi sudah bersiap berangkat ke sekolah, langit menjadi gelap dan gerimis mulai turun. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Adi? Nah, ini gerimis mulai turun berarti Adi satu misalnya mengenakan jaket ya. Kemudian nomor 2 mungkin adalah membawa payung ya. Membawa payung ya atau jas hujan. Nah, ini agar tidak kehujanan. Kita sudah selesai untuk soal bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ke soal matematika ya. Nomor 1. Sinta membawa 1/4 kg gula, sedangkan Dita membawa 2/4 kg gula. Berapa kilogram gula yang dibawa Sinta dan Dita? Ya, 1/4 ya yang dibawa Sinta ditambahkan dengan yang dibawa oleh Dita, yaitu 2/4. Jadi kita tambahkan, karena ini penyebutnya sudah sama, kita tulis saja langsung 1 tambah 2 sama dengan 3 ya. Jadi yang dibawa oleh Sinta dan Dita adalah 3/4 kg ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya, masih tentang pecahan ya, penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. 3 tambah 2 ini 3/6 tambah 2/6 sama dengan titik-titik. Kalau penyebutnya sama kita bisa langsung tuliskan ya, ini di sini penyebutnya 6, kita langsung tulis 6. Pembilangnya karena penyebutnya sama juga bisa langsung kita tambahkan, 3 tambah 2 sama dengan 5 ya. Jadi kita cari 5/6. Nilai pecahan yang tepat adalah B ya, 5/6. Lanjut. Sekarang 5/20 tambah titik-titik sama dengan 10/20. Nah, ini caranya dibalik. 10/20 dikurangi 5/20 sama dengan, nah ini penyebutnya sama, pembilangnya kita juga langsung tuliskan. 10 kurangi 5 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 5/20 ya. Maaf, 5/20 B. Jawabannya adalah B, 5/20. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Pengurangan pecahan yang disajikan dengan gambar ya.
Gambar yang sebelah kiri ini pecahan 4/4 dikurangi 1/4 ya. 4/4 kita kurangi dengan 1/4. Karena penyebutnya sudah sama, kita langsung tuliskan 4. Pembilangnya karena penyebutnya sama, kita juga bisa langsung kurangkan 4 kurangi 1 sama dengan 3 ya, 3/4. Tapi jawaban yang mana? Jawabannya adalah 3/4. 1 2 3 yang C ya, jawabannya yang C. Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Hasil dari 6/8 dikurangi 2/8 ya. Ini pengurangan pecahan dengan penyebut sama ini mudah ya, karena kalau penyebutnya sama kita bisa langsung tuliskan, dan pembilangnya juga bisa kita langsung tuliskan. 6 kurangi 2 sama dengan 4 ya. Jadi hasilnya adalah 4/8. Jawabannya C. Mudah sekali. Lanjut ke soal isian. Hasil penjumlahan dari 3/10 tambah 6/10. Nah, ini juga mudah. Penyebutnya sudah sama ya. Pembilangnya kita tinggal tambahkan. 3 tambah 6 sama dengan 9. 9/10. Hasil dari 35/45 dikurangi 20/45. Ini penyebutnya sudah sama, kita tuliskan langsung 45. 35 kurangi 20 sama dengan 15 sama. Jadi 35/45 dikurangi 20/45, hasilnya adalah 15/45. Soal yang terakhir untuk matematika, warnai atau arsirlah bidang di bawah ini sehingga menjadi pecahan 5/6. 1 2 3 4 5 6. Kita untuk mencari nilai 5/6 tinggal kita arsir saja 5 kotak ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini 5/6. Baik, selesai untuk soal matematika. Lanjut ke soal SBDP atau seni budaya dan prakarya ya. Oke, nomor 1 soal pilihan ganda. Gunakanlah listrik dengan bijak. Matikan lampu bila tak terpakai pada siang hari. Kalimat poster di atas berisi ajakan untuk titik-titik. Apakah A. menghemat lampu, B. menghemat listrik, C. membayar listrik, D. hidup tanpa listrik. Ya, ini tentu saja adalah menghemat listrik sebagai salah satu sumber energi yang penting bagi kehidupan manusia ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Untuk menyatukan kain pada boneka katak dari flanel, kita gunakan titik-titik ya, kita jahit ya. Kalau jahit berarti alat yang kita gunakan adalah apakah A. paku, B. isolasi, C. jarum dan benang, D. lem kertas. Ini jawabannya adalah jarum dan benang, karena kita membuat boneka itu teknik menyambungnya atau menyatukannya itu adalah dengan menggunakan jarum dan benang, dengan cara menjahit ya. Jadi jawabannya adalah C. 3. Kain yang digunakan untuk membuat gantungan kunci boneka katak adalah kain titik-titik. Ini sudah ada, kain flanel. Jadi jawabannya adalah A, kain flanel, bukan kain selendang, bukan pula kain perca, bukan juga kain beladu ya. Kain perca itu adalah kain yang sudah tidak terpakai ya, sisa-sisa begitu, kain perca. Nomor 4, sebelum membuat boneka kita membuat atau menyiapkan titik-titik terlebih dahulu. Langkah yang pertama adalah membuat pola ya. Jawabannya adalah A ya. Bukan membuat jahitan, bukan membuat hiasan atau menyiapkan camilan terlebih dahulu ya. Oke, kita sekarang sudah sampai pada soal nomor 5. Aksesoris untuk membuat boneka kupu-kupu adalah titik-titik. Apakah A. belalai? Ini salah. Kupu-kupu tidak punya belalai. B. sayap. Ini benar ya. Kupu-kupu memerlukan sayap agar tampak lebih cantik ya, atau ya kita cari yang C. tanduk. Ini salah. Kupu-kupu tidak mempunyai tanduk. D. telinga juga salah. Jawabannya adalah sayap ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Isian. Teknik menjahit pada gambar di samping adalah
tusuk. Nah, ini tusuk dengan seperti ini bentuknya, ini tusuk Feston ya. Ada beberapa macam tusuk. Yang pertama ini Feston ya, kemudian ada lagi tusuk jelujur, ada lagi tusuk tikam jejak dan lain-lain ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kain yang digunakan untuk membuat boneka katak adalah kain titik-titik. Nah, ini tadi sudah disebutkan di Romawi 1 di soal pilihan ganda adalah kain flanel ya. Muncul lagi di Romawi 2 soal isian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Uraian, tulislah sebuah kalimat poster berisi ajakan untuk menghemat energi. Nah, ini energi yang dimaksud adalah macam-macam, yang bisa energi listrik, bisa energi yang lain ya, kimia dan sebagainya, energi bahan bakar, menghemat bahan bakar dan sebagainya. Jadi misalnya kita yang mudah saja ini gunakan misalnya air untuk kehidupan ya, air untuk kehidupan, matikan atau tutup keran air ya, keran air setelah digunakan, ya. Ini satu saja, satu kalimat poster berisi ajakan untuk menghemat energi. Demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk soal PJOK ini, biar dibahas oleh guru PJOK sendiri ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran kelas 3 atau pembelajaran SD yang lainnya. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.